Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing menjadi tersangka parut dalam kasus makan bergizi gratis. Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Glory diberikan keistimewaan akses oleh mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi pada Kamis 18 Juni. Glory memperoleh akses titik dapur SPPG atau dapur MBG dari Dadan Hindayana. Menurut penyidik, Dadan secara melawan hukum memberikan akses kepada yayasan milik Glory untuk memperoleh lokasi-lokasi dapur MBG yang telah ditentukan. Setelah menguasai dapur MBG, yayasan milik Glory menjualnya kepada pihak lain yang berminat menjadi mitra SPPG. Glory menjual dapur MBG tersebut dengan harga 100 juta rupiah per titik, kemudian menyetor uang sebesar 20 juta rupiah ke Dadan Hindayana. Glory juga memiliki akses komunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk oleh Dadan. Akses tersebut dimanfaatkan untuk mengurus proses pemulihan status sejumlah dapur MBG yang berada di naungan yayasannya. Dengan atensi dari beberapa tersangka yang terdahulu, bahwa saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh saudara tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bahwa saudara DH secara melakukan memberikan akses pada saudara GHS untuk memperoleh titik dapur SPPG kepada yayasan yang dimiliki oleh saudara GHS. Selanjutnya, setelah yayasan saudara GHS memiliki titik dapur, yayasan tersebut menjual titik dapur SPPG kepada pihak-pihak yang berkeinginan untuk memberikan dapur di daerah lokasi titik dapur tersebut. Bahwa saudara GHS diberikan akses oleh saudara DH untuk berkomunikasi dengan tim verifikator yang ditunjuk oleh saudara DH, sehingga saudara GHS dapat melakukan pengurusan atas rollback terhadap SPPG di bawah naungan yayasan saudara GHS untuk dikembalikan statusnya. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik SPPG tersebut, saudara GHS telah melakukan memberikan sejumlah uang baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai yang bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS akan menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH akan menjadi mitra MBG. Kemudian sangat ditetapkan melanggar pasal 12 A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 20 huruf A, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bahwa saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salibar, Kota Demikian yang kami sampaikan. Silakan kami kembalikan ke Pak Dubes. Baik, berikan statistik barangkali ada yang mau bertanya, kami silakan 3 ya. Silakan, ayo. Baik aja. Kita mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama tadi kan ada pemberian uang dalam mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada DH ya. Nah itu dilakukannya secara berkala setiap kapan, kemudian sejauh ini apakah ada nominal yang sudah diketahui berapa jumlahnya. Kemudian terkait dengan tersangka yang barusan ini, Glory ini, nah ini dia sudah kenal Dadan itu dari sebelum dia menjabat atau memang dari pas dia menjabat sebagai kepala BG? Jadi untuk pemberian itu tidak dilakukan sekali, ya. Tidak dilakukan sekali, tapi ada yang secara berkala, ada yang secara mungkin kalau diperlukan, tidak seterusnya. Kemudian kalau jumlahnya memang sedang kita hitung saat ini berapa pasalnya, ya. Karena ini dilakukan selama beberapa bulan dari mulai tahun 2025 sampai dengan sekarang. Kemudian kalau ditanya masalah perkenalan, memang betul saudara GHS ini sudah kenal dengan saudara DH itu sebelum tahun 2025, sebelum tahun 2025, jadi sekitar sebelum tahun 2024 pun memang sudah kenal dengan saudara DH. Baik, ya, Tempo. Kan si Glory ini Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Pak. Nah, apakah jual beli yang Bapak maksud tadi melalui yayasan tersebut
yayasan itu. Tapi ada banyak. Ada berapa yayasan, Pak? Ada banyak lagi kita kumpul sampai sekarang ya. Ada banyak. Jadi kita kumpulkan banyak. Titi itu dijual dia ke mitra yang lain berapa tuh, Pak? Harganya? Harganya nanti kita sampaikan bervariasi, ya bervariasi. Sekitar berapa? Puluhan juta, Oh, 20 juta ke atas? lebih, 50 juta ke atas? Paling tinggi Pak. bisa lebih. Paling tinggi. Ya. Jadi memang bervariasi ya. Jadi mungkin puluhan sampai ratus juta. Paling tinggi berapa Pak? Ya, Paling tingginya berapa? saya bisa kurang lebih ya karena mungkin masih bisa bergulir ya berikutnya ya bisa bergulir, tapi yang kita lihat sekarang sekitar kurang lebih sekitar 100 juta. Ya, dari mana? Dari Taufik dari CNN mau bertanya Pak, itu kan tadi disebutkan bahwa ada setoran. Nah ini tadi kan salah satunya agar diloloskan. Nah ini berarti apakah memang murni inisiatif dari GHS atau ada permintaan juga dari DH gitu? Dan kalaupun ada permintaan, apakah ditentukan gitu nominal besaran untuk yang disetorkan kepada DH atau seperti apa gitu Pak? Ya, jadi ini bukan murni maksudnya satu arah dari GHS. Ya, ini memang bekerja sama. Jadi makanya kami dapat bersama-sama menerima uang dalam penjualan titik itu. Jadi sama-sama. Niatnya sama-sama. Dari DH ada tentuan besaran yang diminta nggak sih Pak ke GHS? Kan tadi kan disebutkan penjualannya itu di atas 20 juta. Nah, dari DH ini ada menentukan nggak sih jualnya berapa atau yang dia terima itu berapa? Ya, itu nanti kami sampaikan di Penyidikan ya, Kementerian Pendidikan. Udah? Satu lagi ya? Gantian. Silakan. Dari mana? Rahmat dari online. Tadi kan disebutkan penerima DH itu para DH ini menerima dalam bentuk uang asing. Nah, dari masing-masing dapur yang tetap diverifikasi oleh tersangka DH ini, apakah juga menyetorkan uangnya dalam bentuk asing atau dalam bentuk rupiah? Itu masih kita dalami. Apakah memang penyetorannya dalam bentuk rupiah kemudian diubah dalam bentuk asing